Oke, ini saya record, jadi tugasnya saya ingatkan lagi, nanti nomor satu perintah while, kemudian nomor 2 perintah for, nomor 3 perintah break, itu diulangi. Diulangi kalian simulasikan seperti tutorial itu, upload ke YouTube, linknya kasih ke saya hasilnya. Tolong jangan copy paste. Buat kalian yang nilainya jelek-jelek, sebenarnya ini kesempatan karena ini bisa nambah 15 poin untuk UAS. Oh iya, beberapa ada yang dapat bagus ya untuk beberapa mengerjakan tugas itu. Nanti saya kasih share waktu Januari ya, supaya nanti nilai kalian jadi ada. Saya dapat poin beberapa Pak karena ngerjakan tugas hasil. Saya sudah mencatat beberapa, jadi tenang aja. Kemudian, jadi ini ada perulangan while yang pertama. Jadi kalau kita mau mengulangi Gunadarma, terus kemudian yang kita ulang itu hanya masing-masing itu menghilang satu persatu seperti ini. Nah, itu namanya perulangan. Gunadarma, Unadarma, Dharma, 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 Arma, RMA, MAA gitu. Nanti kalian bisa bikin desainkan sendiri. Misalnya si Aryo buat di sini Santi Buana, nanti lama-lama H Santi Buana, kemudian Buana, Ana, tinggal A. Oke. Kemudian juga contoh perulangan seperti ini. A sama dengan 0, B sama dengan 0, sementara itu A kurang dari B. Berarti kita suruh di print. Maka istilahnya berapa A-nya? A sama dengan A plus 1 kan, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini juga contoh perulangan. Oke. Kemudian ini contoh perulangan while ya, while. Saya bilang ke kalian lagi, kalau kalian hanya mengandalkan dari dosen itu nonsen. Dalam artian begini, kalau kalian belajar nembak, kalian hanya belajar dari tutorial, itu nonsen. Tapi kalau kalian coba sendiri, nah itu nanti bisa lama-lama jadi sumber AdSense sebenarnya. Jadi penghasilan tambahan seperti Pak Listra itu proyek-proyek, saya sedikit-sedikit juga. Jadi ada orang menawarkan biasanya proyek-proyek di GitHub. Nah itu kan GitHub itu kan sebenarnya luas. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah program ini, kami rekrut dan sebagainya pengerjaan proyek ini. Nanti saya berharap kalau kalian sudah semester 5, kalian bisa ya salah 3 atau salah 4 dari kalian jalankan seperti itu. Kemudian yang kedua perintah for. Tadi kita coba perintah while ya. Jadi ini sebenarnya iterasi umum ya. Kita ngulangi istilahnya begini. Ia akan mengulang eksekusi statement dalam blok while selama nilai kondisinya benar. Jadi selama benar dia akan diulangi. Dan ia akan keluar atau tidak melakukan eksekusi blok jika kondisinya salah. Nah itu while. Jadi gini, hafalkan konsepnya, bukan codingnya. Oke? Istilahnya begini. Ya ini ya, while A kurang dari B, dia akan cari terus. Oke? Tapi ketika sudah salah, dapat 10, dia nggak akan menampilkan. Ngerti kan? Itu while. Oke? Kita belajar dulu pertama perulangan while. Oke? Sintaknya. Jadi kalau dia misalnya A kurang dari B, kemudian di print, maka dia kalau kurang dari 10, dia akan berhenti. Otomatis. Itu while. Jadi ini yang sering dipakai untuk pemrograman ya, tadi sudah saya jelaskan ya, kalau di film-film itu yang biasa sok-sokan jadi film hacker. Pakai jaket, tutupan gitu, pakai masker, ngerjain hacking yang nggak taunya bikin 0 sampai 10. Saya kira bobol ATM atau apa kan. Oke, berikutnya perintah for. Nah, dalam Python kita mempunyai di dalam Python itu ada namanya perintah for juga. Kalau di tempat Palistra juga ada for. Nah, jadi ciri khasnya dibanding bahasa pemrograman lain itu di Python ini beda. Jadi tidak hanya mengulang bilangan-bilangan aritmatik atau memberikan keleluasaan dalam definisi iterasi, tapi juga bisa perhentian otomatis. Nah, jadi sebenarnya for ini ada macam-macamnya, bisa list, string, dan tuple. Wow, Pak, ini caranya gimana? Nah, saya jelaskan dulu konsepnya. Jadi dia for, kalau tadi kan while ya, dia kalau udah nggak sesuai dia berhenti. Itu kalau saya ngapalkannya gitu. Kalau ada bahasa program baru, saya apalkan dalam bentuk ingatan yang paling gampang gimana nih. Kalau udah nggak sesuai while, dia akan berhenti otomatis. Nah, Pak, kalau for gimana, Pak? Nah, ini kompleks. Ini akan kalian pakai sampai skripsi. Kenapa? Bahkan sampai kerja ini sebenarnya. For variabel di dalam objek, statementnya apa, kemudian statement yang lagi apa. Jadi bisa istilahnya bertumpuk. Contohnya gimana, Pak? Ini. For i 5, 4, 3, 2, 1. Print i.
berarti kita akan ngeprint yang ada di dalam iterasi I. Berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Itu contoh gampang ya. Oke. Kalau nggak ngerti silakan tanya ya. Bisa di-unmute nanti ya. Silakan tanya ke saya. Berikutnya, yang kedua, jadi perulangan terjadi di mana-mana. Data-data untuk iterasi objek berada dalam list. Jadi elemen-elemen yang berada dalam list akan dimasukkan assign ke dalam variabel target. Misalnya, contoh 2, T sama dengan berapa? 1,2, 3,4, 5,6. For E, B in T. Maka kita print A dan B-nya. Nah, berarti kalau kita print A dan B-nya, berarti berapa di dalam tabulasi itu? Istilahnya berarti 1,2, 3,4, 5,6. Nah, itu juga itu model for. Oke. Dia udah otomatis berhenti sendiri, tetapi juga dia lebih detail dibanding while. Oke. Nah, kemudian ada yang nanti modelnya seperti ini. Yang lebih kompleks lagi. Mungkin kalian belum ngerti ya, yang for ya. Kalau while masih agak paham. Pada contoh 2 ini, jadi tipe data tuple untuk proses perulangan elemen pada tuple akan di-assign ke dalam variabel A dan B. Contohnya, nah ini. Nama, Budi, Andi, Rudi, Sandi. Oke. Usianya 20, 18, 22, 19. Kemudian kita kan punya statement ya ini. Ini statement ya. Nama, data ya, data utamanya, nama, usia. Oke. Saya ingin mengkaitkan. Nah, itu baru namanya for I. Oke. Jadi bukan langsung berulang-ulang terus, tapi untuk mengkaitkan. Nah, itu sudah pakai for I. Oke. Saya ingin mengkaitkan Budi dengan 20, Andi dengan 18, Rudi dengan 22, Sandi dengan 19. Itu pakainya apa, Pak? Itu pakainya for I. Oke. Jadi for I in range length-nya nama. Oke. Print I, apa yang mau kita print? Berusia, usia, kemudian tahun. Oke. Printnya apa? Print ini bebas ya, bisa aja berusianya aja sama usia, nggak perlu tahun juga bisa. Oke. Jadi saya ulang, diketahui nama seperti ini. Kemudian usia. Oke, kemudian kita coba pakai for I. Perulangan yang saling terhubung, itu namanya perulangan for I. Kalau tadi while itu apa? Dia hanya memanggil, tapi kalau sudah nggak sesuai dia berhenti. Kalau for I, dia bisa keterkaitannya. Nah, jika Budi tidak makan, maka dia tidak sehat. Nah, itu sebenarnya kan kaitan. Itu bisa nanti dibuat program seperti itu. Biasanya ini sering dipakai kalau nanti bukan kakak tingkat kan, nggak punya kakak tingkat ya. Skripsi. Nah, skripsi. Kalau kalian pernah buka di repositori di jurnal-jurnal kampus lain, ada jurnal skripsi sistem pakar. Kalau dia menderita di sini benjolan di ketiak, di bawah ketiak, maka dia menderita kanker. Itu sebenarnya kan for I kan? Nah, itu dasar konsepnya seperti ini gitu loh. Oke? Ketika kita panggil print I berusia usia, maka dia Budi berusia 20 tahun. Lupa kok bisa, Pak? Lah iya. Karena kita kan sudah for I, range siapa? Nama. Kemudian kita print for I-nya kan, kita print untuk panggil usianya sama hasil usianya berapa. Andi 18, Rudi 22, Sandi 19 tahun. Oke, ini akan kalian pakai, kalian akan sangat berterima kasih kalau bisa paham ini. Ini harus dihafalkan dalam arti konsepnya di luar kepala. Kalau kalian nanti bikin suatu sistem pakar, deteksi kerusakan pada motor. Kalau motornya tidak bisa di starter, berarti aki habis. Berarti kan ada gejala-gejala kan di sini. Ini misalnya kategori gejala. Kemudian di sini analisa. Ya sebenarnya kan itu 4I itu. 4I itu. Sistem pakar itu kebanyakan 4I seperti ini. Oke, kita sudah belajar 2 ya. Yang pertama while, oke, kondisi. Kondisi kalau dia akan berhenti ketika dia sudah tidak sesuai dengan perintahnya. Kemudian for I kalau dia sudah saling berrelasi antar statement 1 dengan statement 2, itu namanya for I. Oke, jadi jangan lupa tugasnya nanti dibuat model besok ya. Besok bisa mulai kerjakan, jadi ketika jam kuliah saya bisa dipakai perintah while, kemudian juga perintah for. Oke. Yang ketiga. Oke. Yang ketiga, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Paham ya?
Jadi kalau saya dulu waktu zaman kuliah kalian itu, saya bisa pemrograman itu kalau saya kerja kelompok. Tapi beberapa juga kayak Palistra gitu modelnya dia kalau kerja sendiri ya gitu. Jadi lain-lain karakternya. Jadi mungkin ada dari kalian yang biasanya, oh saya insecure kalau ngerjain bareng-bareng Pak. Saya atau ada Pak saya bisa ngerjain kalau saya pakai musik Pak. Nah, itu juga. Ada juga yang Pak saya bisa ngerjain kalau sudah jam 2 pagi ya itu saya juga kayak gitu. Jadi jam 2 pagi biasanya saya buka laptop, saya ngerjakan. Nah, itu pikiran fresh gitu. Saya nggak tahu kalau kalian gimana. Jadi istilahnya kalian temukan dulu passion kalian dalam bikin program itu gimana. Oke, Pak, saya bisa ngerjakan kalau saya sudah makan malam. Nah, itu silahkan. Gitu. Saya sama Palistra bisa ngerjakan program kalau sudah makan Oreo kadang. Nah, itu juga kadang. Itu kan namanya istilahnya stimulan kan. Stimulus, sorry. Oke. Dan bikin program itu adalah sesuatu yang SDM-nya sangat dicari. Jadi kalau kalian lihat di Bank BRI, ini Bank BRI ya. Kalau kalian lihat di Bank BRI Bengkayang deh, programmernya ada nggak? Saya berani jamin programmernya pasti bukan dari Bengkayang. Nah, sebenarnya kalau dari kalian bisa sampai ke situ, itu sangat luar biasa. Jadi sebenarnya benar-benar karya produk lokal. Nah, itu kapan lagi kan? Oke, berikutnya ada perintah break ya. Jadi perintah break ini digunakan untuk menghentikan jalannya proses iterasi pada statement for atau while. Pak, berarti tadi bisa dong pakai while juga? Bisa. Tapi yang lebih kompleks pakai for i kan? Nah, perintah break ini istilahnya begini. Jadi statement yang berada di bawah break tidak akan dieksekusi dan program akan keluar dari proses looping. Wow, menarik ini. Jadi bedanya apa? Tadi kalau while dia kasih statement, perintah, berhenti. Kalau udah di luar itu kan. For, dia kalau bisa saling terikat. Kalau perintah break, berarti kalau dia ada dieksekusi iterasinya, perulangannya, kemudian dia diberhentikan. Jadi kalau perintah break, dia nggak akan dieksekusi yang ini. Oke, contohnya contohnya. X sama dengan 1, while sementara X kurang dari 5, jika X sama dengan 3, berhenti. Oke, print X. Maka X sama dengan X plus 1. Kemudian else, print loop, sudah selesai dikerjakan. Nah ini nanti tolong bisa kalian eksekusi ya program ini. Tolong dilihatkan ke saya hasilnya apa. Oke, kalau saya coba udah terlalu biasa kan, saya sudah terlalu sering ngasih kalian contoh kan. Nah ini tolong nanti ini dieksekusi. Oke, linknya nanti akan saya share di Andri ya untuk link YouTube-nya. Oke, kemudian di sini ada perintah continue sama pas. Ini mungkin kita bahas minggu depan ya. Sebab gini, kalau kita belajar program langsung semua, saya yakin kalian hanya akan hafal 10%. Tapi kalau kita coba sedikit-sedikit seperti ini, nah ini paling nggak kalian pulang 90% nempel di kepala. Kita ulang lagi. While itu perintah Python yang paling umum biasanya apa? Kalau statementnya kondisinya benar. Misalnya apa? X guna Dharma, while X, print X. X sama dengan X1. Kita ambil nilai 1 yang paling depan. Dihilangkan satu-satu. Guna Dharma, 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 seperti ini. Kemudian kita juga punya A sama dengan 0, B sama dengan 10. While A kurang dari B, print A. A kurang dari B, print A, Pak. A kurang dari B, A kurang dari B, berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Di print A-nya. Maka A sama dengan A plus 1. Benar kan? Maka ketika di print 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Itu berarti istilahnya apa? While digunakan perintah ketika dia statementnya benar. Dan ini biasanya jarang dipakai. Nah, kemudian yang nomor 2, kita perintah for i. For i dalam Python, itu istilahnya apa? Ketika kita menggunakan menghubungkan antar statement. Kita sudah punya kondisinya ya, istilahnya seperti ini. For i in 54321, print i-nya. Maka kita, karena ini cuma satu kan, 54321. Kemudian yang kedua, kalau kita punya statement 1, 2, 3, 4, 5, 6. For AB di dalam tabel. Print AB. Jadi jangan sampai sini aja ya. Itu kan for kan hanya perintah, tapi kan dikeluarkan harus tetap pakai print kan. Jadi saya ulangi, ketika kalian buat statement, tentu diakhiri dengan print. Kalau enggak print, maka dia tidak akan dikeluarkan hasilnya kan. Nah, print i 54321. Kita ulang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. For AB int print AB. Maka keluarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun kan bentuk tabel. Berikutnya, ini yang paling krusial.
Nama diketahui Budi, Andi, Rudi, Sandi. Nanti bisa diganti nama-nama teman kalian ya. Misalnya kasih Benekta, Golpi, kemudian siapa lagi? Paulus, yang katanya paling pintar tuh STI. Kemudian Reza. Nah. Oke, silahkan ditulis. Kemudian usianya berapa? Oh, 20, 19, 28, 27. Oh, jangan. 27 usia saya. Kemudian for I, links, panggil namanya. Kemudian di print. Nah, di print usia, berusia, usia. Nah, jadi yang menampilkan angka tadi itu bukan print usianya ya, tapi apa? Iterasinya ini loh, I-nya ini loh sebenarnya. Kita print I-nya ini loh, dia bisa menampilkan angka. Kemudian hasilnya tahun. Oke, itu tugasnya nomor 2. Yang nomor 3 kita coba perintah break. Break tadi apa? Dia akan berhenti ketika istilahnya tidak diproses. Jadi yang di bawah break dia tidak akan diproses. While X kurang dari 5, if X sama dengan 3, berarti berapa nanti? Nah, kemudian nanti di breaks baru else. Print loop sudah selesai dikerjakan. Kalian akan mengerti nanti ketika kalian sudah mengerjakan ini. Jadi tugasnya, saya akan stop share. Saya coba buat notepad dulu ya. Bentar, saya share dulu. Oke, muncul ya. Tugas 1, buatlah video untuk contoh nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Deadline Sabtu ya. Sabtu ini ya. Sabtu 12/10/2020 jam 22.00. Besok Jumat kelas silahkan mempelajari modul yang saya berikan ke Andri. Oke. Tugas kirim ke email seperti biasa asriel@santibuana.ac.id, nilai 15 poin untuk UAS. Oke. Kemudian habis itu tugas nilai UAS. Kemudian berikutnya subjek kasih nama NIM underscore tugas sistem digital underscore video Python 2. Kemudian kasih bawahnya isinya nanti di email ya. Isinya silahkan link YouTube-nya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan ditanyakan. Jadi besok Jumat kelas saya kan ada kan? Nah, kalian silahkan mempelajari modul yang saya kasih. Saya nggak tahu kalian boleh pakai lab nggak ya? Nanti kalau misalnya boleh kabari saya ya. Karena kan dosen-dosen nggak ada yang masuk tuh. Tapi saya belum tahu kalian boleh pakai lab atau enggak. Nanti boleh tanya dulu ya, tanya Pak Kus atau Suster Priscil boleh pakai lab karena untuk latihan kan ini. Nah, jadi modulnya akan saya kirim ke Andri. Silakan dicoba nomor 1, 2, dan 3 dalam bentuk video. Oke, tolong diproseskan dalam pembuatannya. Jangan langsung tiba-tiba jadi lalu di video. Saya nggak mau yang itu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada berarti kelas kita selesai. Karena kalau udah sore biasa saya suka ngantuk juga. Oke, oke, kelas kita selesai. Itu aja. Ini kok pada pakai sandal nih? Memang slow ya anak TI. Nggak apa-apa. Saya dulu juga kuliah gitu sih. Karena penampilan tuh nomor terakhir. Yang penting nilainya A. Oke. Oke, ini video ini akan saya upload di YouTube, kemudian filenya saya kirim bentar, saya kirim ke HP-nya Paulus bentar ya. Kok Paulus Andri ya, bentar. Sebentar ya, saya kirimkan dulu ke WA. Modul. Sebentar, tunggu. Sebentar, ini kenapa gitu ya?
Nah, saya kirim di sini perulangan Python. Ya, 10, 12, 2000. Oke, sudah. Sini berarti saya tarik. Bentar ya. Bentar, Andri, saya kirim ke sini. Enggak, saya kirim ke kamu nanti share ke mereka ya. Di Japri aja, jangan di grup mahasiswa. Oke, ini soalnya kan khusus yang hari ini kuliah kan soalnya. Oke, sudah ya, Andri, sudah saya kirim. Oke, jadi itu saja kuliah kita hari ini. Kemudian kalau ada pertanyaan, tolong di Japri saya boleh. Video ini saya upload di YouTube ya. Nanti saya kasih linknya ke Andri juga, atau di grup juga boleh. Jangan lupa tugasnya ya. Oke, itu saja Jumat. Silahkan belajar mandiri. Dicoba praktek ya, kalau boleh. Kalau bisa pakai laptop. Juga silahkan pelajari modulnya. Oke, itu saja. Terima kasih ya. Selamat hari Kamis. Oke, begitu saja. Jangan lupa malam ini mulailah latihan ya di lab. Oke, terima kasih teman-teman.